Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelumnya, kita sudah melihat pertemuan yang sangat tidak produktif antara Sama Gong Cheon dan Ha So-wul. Haeso tidak habis pikir mengapa masternya menyuruhnya datang ke tempat seperti ini. Tapi bagaimanapun, dia harus tetap tinggal di tempat ini sampai pertemuan berikutnya. Dia kini berada di tepian Danau Donting. Angin sejuk Danau Donting menghilangkan semua keram di tubuhnya. Di sana ada juga Jinbo dan Damho yang sedang menikmati keindahan Danau Donting dari jarak yang begitu dekat. Haeso tidak sengaja menatap mata Damho seketika langsung menjadi ketakutan. Aku belum pernah melihat mata sedalam miliknya. Semua yang ada di dalam matanya tampaknya benar-benar gelap. Tidak ada bagian dari emosi yang dapat ditemukan. Mata yang belum pernah kulihat sebelumnya, gumam Haeso. Hae-So-wul merasakan telapak tangannya yang berkeringat. Otot lehernya menegang seketika, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Begitu ketakutannya dia, bahkan tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya. Siapa pria ini? Gumam Haeso. Di belakang Hai terlihat ada beberapa bapak-bapak yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Haeso. Dan tiba-tiba, belasan orang yang masing-masing menggunakan pedang melompat dari dalam air. Penyergapan, ucap Haeso yang terlihat begitu tenang. Bunuh dia! Teriak orang-orang itu. Damho menyuruh Jinbo untuk mundur. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Betapa beraninya memikirkan penyergapan kepada Hae-So-wul, ucapnya yang masih terlihat tenang. Sekarang, semua orang serang! Ucap bapak-bapak yang ada di belakang Haeso sebelumnya. Haeso kini telah dikepung oleh para penyergap itu. Baik orang-orang yang dari dalam air maupun dari darat sudah menyerangnya secara bersamaan. Haeso mengayunkan pedangnya dengan lembut. Namun tentu saja itu bukanlah ayunan pedang biasa. Beberapa orang yang jaraknya begitu dekat dengan Haeso tentu saja tidak mampu menghindari ayunan pedang tersebut. Haeso melompat dan menyerang mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Mati! Ucap salah seorang yang menyerang Haeso yang menjadi panik. Haeso tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menebas mereka semua. Bahkan beberapa di antara mereka langsung mati di tempat. Wah, ucap Jinbo yang malah kagum melihat pertarungan wanita itu. Saudara, sepertinya peri turun dari langit dan sedang melakukan tarian pedang, ucapnya. Apakah kamu melihatnya seperti itu? Tanya Damho dan diiyakan oleh Jinbo. Damho lalu mengatakan kepada Jinbo bahwa meskipun mungkin itu terlihat indah dari luar, teknik pedang itu mengandung niat membunuh yang begitu ganas. Damho juga mengatakan di dalam hatinya, aku tidak tahu teknik siapa itu, tapi aku yakin pencipta pertama teknik pedang itu pasti memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Aku bisa tahu hanya dengan melihatnya dengan tepat membidik tempat-tempat vital, gumam Damho. Cara dia menggunakan pedang dan kekuatan serangannya sempurna. Tapi apa? Apakah ada masalah? Tanya Jinbo pada Damho. Masalahnya adalah orang yang melakukan serangan. Dia tidak memiliki niat membunuh. Teknik pedang dirancang untuk membunuh manusia. Tetapi, karena pengguna pedang tidak memiliki keinginan untuk membunuh, pendekar pedang itu tidak bisa mengeluarkan semua kekuatan yang sebenarnya yang dia miliki. Ucap Damho menjelaskan teknik pedang yang digunakan Haeso pada Jinbo. Luar biasa, memusnahkan semua orang itu sendirian, ucap para penonton yang menyaksikan penyergapan terhadap Haeso. Bunga laut, pendekar pedang wanita dari Pulau Hainam. Itulah alasan mengapa dia dianggap sebagai salah satu Kumoryeong, ucap orang-orang di sana. Terlihat orang-orang yang menyergap Haeso kini tak berdaya untuk bangkit lagi.
meskipun tidak semua di antara mereka yang dibunuh secara langsung oleh Heiso. Heiso lalu menodongkan pedangnya tepat di depan wajah salah satu orang yang menyergapnya. "Siapa yang mengirim kalian?" tanya Heiso. "Cih, kau akan kalah dengan kami," balas orang itu sembari mengambil sesuatu di kantong bajunya. Dan ternyata benda yang diambil merupakan sebuah bom. Tentu saja itu membuat Heiso menjadi terkejut. "Aku lengah. Master selalu mengatakan kecerobohan adalah musuh terbesar seseorang," ucap Heiso. Tidak hanya Heiso, orang-orang di sana juga dibuat terkejut ketika mereka menyadari itu adalah sebuah bom. Jika bom itu meledak, tempat tersebut akan hilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka tentu saja langsung lari menjauh. "Serangan surga. Jika benda ini meledak, semua dalam jarak 30 meter akan terbakar menjadi abu," ucap orang yang memegang bom itu. "Kau akan kalah dengan kami," ucapnya. "Kau gila!" teriak Heiso yang melompat ke arahnya. Damho tentu saja tidak akan membiarkan orang itu meledakkan bom tersebut di tempat ini. Dia dengan cepat langsung melompat ke arah pria itu. Tinju dari Damho mendarat tepat di perut pria itu. Dan di saat pria itu terlempar ke udara akibat tinju dari Damho, di saat itu pula bom tersebut meledak. Ledakan itu tentu saja membuat semua orang menjadi semakin panik. Mereka bergegas untuk menjauh dari tempat tersebut. Ledakan yang cukup kuat dari bom tersebut membuat air danau menghantam keras dan menghancurkan jembatan. Beberapa orang yang tidak sempat lari tentu saja terkena dampak dari ledakan bom itu. Untungnya bom itu meledak di bawah danau. Berkat pria itu, tidak ada kematian yang terjadi, gumam Heiso. Namun tak dapat dipungkiri kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang terluka cukup parah karena efek ledakan serta serpian kayu yang berterbangan mengenai tubuh mereka. Heiso bergumam, "Pria yang berdiri di samping anak laki-laki gemuk itu. Berkat dia, semua orang bisa bertahan. Siapa sebenarnya dia?" "Saudara, terima kasih. Karena tanganmu berlumuran darah," ucap Jinbo. Damho menyuruh Jinbo agar tidak mengkhawatirkan tentang itu. Bagi Damho akan lebih cepat membunuh para berdebah itu daripada membawa pergi Jinbo. Aku sedikit lapar. Akankah kita makan sesuatu dulu?" tanya Damho. "Sungguh," balas Jinbo yang sudah terlihat tidak murung lagi. Jinbo mengatakan bahwa di depan mereka ada banyak makanan untuk dimakan seperti penakuk Cina dan juga pangsit kukus. Di perjalanan, Damho berpapasan dengan seorang pria yang membawa 4 buah pedang. Damho juga menyadari aroma darah yang begitu pekat dari pria tersebut. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Damho berpikir mungkin saja orang-orang itu mengikuti Heiso. Begitu banyak warrior terampil datang ke Yuyang. Damho tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau karena semacam kekuatan yang tak terlihat. Tetapi fakta bahwa orang-orang ini datang pada saat yang sama dengannya membuat Damho merasa sedikit terganggu. Dahulu kala, Master Hyunso pernah memberitahu Damho bahwa tidak ada kata di dunia yang menipu orang sebanyak kata kebetulan. Ketika begitu banyak segel yang disebut sebagai alasan, sesuatu yang dijalin menjadi jaring disebut kesimpulan. Maka saat itulah keniscayaan muncul dari penyamaran kebetulan. Kita lalu beralih ke gerbang inspeksi Yuyang. Terlihat penjaga di sana yang begitu waspada karena kedatangan seorang tamu yang sangat penting. "Nona Hai, apakah Anda yakin bahwa serangan surga telah digunakan?" tanya pria itu. "Sejauh yang saya tahu, saya sangat yakin," jawab Heiso. "Serangan surga. Itu masalah bahwa upaya pembunuhan ini terjadi di tempat yang ramai. Tetapi masalah yang lebih besar adalah para pembunuh itu menggunakan senjata pemusnah massal seperti serangan surga sebagai upaya terakhir mereka," ucap sama King Won, pemimpin inspeksi Yuyang. Sekitar 100 tahun yang lalu, ada sebuah sekte yang disebut Sekte Huayong. Sekte Huayong ahli dalam membuat senjata api. Namun, suatu hari salah satu pengrajin terampil secara tidak sengaja mencampurkan bubuk mesio yang salah dan menciptakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. 3 atau 4 kali lebih kuat dari bom biasa, tetapi cukup nyaman untuk dibawa, dan itu adalah bom yang disebut dengan serangan dari langit atau serangan surga. Ketika serangan surga pertama kali muncul di dunia, orang-orang ketakutan dengan kekuatannya. Suatu hari, seseorang meledakkan serangan surga pada pertemuan negara-negara yang mengakibatkan ratusan warrior terluka bahkan terbunuh.
Karena kejadian ini pula, Sekte Huayong menjadi musuh publik dan dihancurkan. Dan pada hari itu, cetak biru untuk serangan surga juga dibakar menjadi abu. Tetapi serangan dari langit muncul lagi setelah 100 tahun kemudian. Meskipun ini terjadi di Yuyang, ini adalah sesuatu yang Yuyang tidak bisa tangani sendiri. Nona Hai, aku melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu dengan sopan dan tulus, ucap sama Kyungwon. Nona Hai diam karena bingung ingin mengatakan apa. Meskipun Sekte Pedang Yuyang adalah sekte yang sangat kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Hainam, tapi aku juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas kota Yuyang. Dan itu adalah tugas serta kewajibanku untuk mengetahui bahkan hal-hal yang paling sepele yang terjadi di tempat ini, ucap sama Kyungwon. Haeso menghela nafasnya lalu berkata, segera. Sekte berpengaruh Jungwon akan mengadakan pertemuan besar di Danau Donting. Apa? Apakah ini masuk akal? Mereka mengadakan pertemuan di halaman depanku, dan aku belum mendengar sepatah kata pun tentang itu, ucapnya yang begitu kaget dengan informasi yang disampaikan oleh Haeso. Itu merupakan berita yang sangat rahasia. Bahkan Haeso sendiri juga tidak akan tahu jika masternya tidak memberitahunya tentang hal itu. Sama Kyungwon menjadi begitu pusing karena akan ada pertemuan rahasia di halaman depannya dan mungkin kejadian hari ini ada sangkut pautnya. Kata berpengaruh tidak digunakan di depan nama sekte biasa. Sebuah sekte memenuhi syarat untuk kata berpengaruh hanya jika sekte tersebut adalah salah satu dari 9 sekte besar atau 5 keluarga besar. Atau bahkan jika sekte tersebut dapat berdiri sejajar dengan mereka. Meskipun Sekte Pedang Yuyang dianggap sebagai salah satu sekte kuat di Provinsi Hunan, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Sama Kyungwon mencoba menahan amarahnya agar dia tetap bisa berkepala dingin dan tidak membiarkan amarahnya meledak. Dia lalu bertanya apakah Nona Hai mengetahui mengapa mereka berkumpul di sini. Haeso mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Dia hanya bisa mengetahuinya ketika mereka sudah tiba di sini. Sama Kyungwon lalu menyarankan Haeso untuk tinggal di tempatnya ini sampai pertemuan diadakan. Tentu saja itu membuat Haeso bertanya mengapa. Jika sesuatu terjadi padamu di sini, aku akan sangat malu. Jadi tolong, dengarkan permintaanku, ucap sama Kyungwon. Haeso menyetujui untuk tinggal sementara di tempatnya. Keesokan harinya, di pagi-pagi sekali, Damho dan Jimbo meninggalkan penginapan angin barat dan menuju ke dermaga Yuyang. Di seberang Danau Donting ada Sungai Yuan, dan di Sungai Yuan ada yang terbaik di dunia yang terkenal. Jinbo mengatakan bahwa ayahnya selalu ingin mengunjungi tempat ini. Akhirnya, aku akan pergi ke tempat yang terbaik di dunia, ucap Jinbo. Saudara, kita akan melihat Koki Pertapa. Bukankah itu luar biasa, ucap Jinbo. Koki Pertapa, tanya Damho. Koki Pertapa adalah julukan koki terhebat di dunia. Do Hakyung, seberapa baik kamu harus memasak untuk mendapatkan julukan Koki Pertapa, ucap Jinbo. Ya, balas Damho yang juga terlihat senang melihat Jinbo yang bahagia. Orang-orang mengatakan bahwa siapapun yang mencicipi makanannya, mereka tidak akan melupakannya dan akan kembali ke sana. Karena rasanya begitu enak, orang-orang bahkan juga mengatakan kalau makanannya mirip dengan rasa surga dan memiliki kekuatan untuk memberikan kesenangan tertinggi kepada orang-orang. Apa yang harus aku lakukan untuk mencapai tingkatnya? Aku tidak sabar untuk mencari tahu itu, tanya Jinbo yang begitu bersemangat. Damho hanya membalasnya dengan tertawa. Mereka telah sampai ke tempat yang disebut dengan terbaik di dunia. Jika orang bisa datang ke tempat seperti ini, status sosial dan kekuatan finansial mereka tentu saja tidak akan biasa kan, ucap Jinbo. Ya, aku juga yakin itu, balas Damho. Apakah Anda sudah melakukan reservasi? Tanya penjaga di sana. Karena Jinbo dan Damho memang belum melakukan reservasi, maka mereka tidak diizinkan untuk masuk. Jinbo menanyakan, apakah mereka memang harus membuat reservasi untuk masuk? Yah, hanya mereka yang telah melakukan reservasi yang dapat masuk ke yang terbaik di dunia, ucap si Gunrong. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jinbo pada Damho. Berapa lama kami harus menunggu jika kami mau memesannya sekarang? Tanya Damho kepada kedua penjaga itu. Anda harus menunggu sekitar 1 bulan, jawab si gemuk. Sebulan ya? Ya, itu juga minimal. Bisa jadi lebih lama lagi daripada itu, ucap si Gondrong. Mereka tidak perlu membuat reservasi, ucap seseorang yang baru saja tiba di tempat itu.
Jinbo? So Cheong? Jinbo juga baru ingat kalau Yun So Cheong sebelumnya mengatakan bahwa dia juga akan ke tempat ini. Maaf, aku bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padamu hari itu. Aku tiba-tiba mengubah jadwalku, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi lebih awal, ucap Yun So. Yun So Cheong, putri Yun Gabo yang berharga, ucap para penjaga di sana. Si Gondrong berkata di benaknya, Yun So adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Provinsi Hunan. Apalagi keluarga tersebut memiliki hubungan dekat dengan Yul Sun Mon, kelompok dagang yang berada di balik yang terbaik di dunia. Dia adalah tamu spesial dari yang terbaik di dunia. Bisakah kamu mengatur kursi untuk mereka sekarang? Tanya Yun So. Tentu saja Nona, ucap si Gondrong yang akhirnya memperbolehkan Jinbo dan Damho masuk ke dalam. Yun So lalu menyapa dan menanyakan kabar dari Damho. Zhongli juga mengatakan senang bertemu dengannya lagi. Yun So tertawa kecil mengatakan bahwa Damho masih pendiam seperti dulu. Jinbo, tidak apa-apa, ayo masuk ke dalam, ajaknya. Kamu benar-benar tidak harus melakukannya, ucap Jinbo. Zhongli mengatakan bahwa mereka seharusnya bertemu dengan tamu mereka di tempat itu. Akan tetapi Yun So mengatakan itu tidak apa-apa. Jinbo mengakui sudah mendengar begitu banyak tentang tempat ini. Namun ini pertama kalinya dia benar-benar ke tempat ini. Jinbo tentu saja berterima kasih kepada Yun So. Karena dia masih memiliki waktu yang tersisa sampai pertemuan, Yun So akan terus bersama Jinbo sampai saat itu. Jin, bocin. Saat mereka memasuki ruangan VIP, Jinbo terlihat begitu senang dan mengatakan bahwa makan di tempat ini akan menggandakan rasa dari semua jenis makanan. Jadi, apakah kamu yang berasal dari Yun Gabo? Tanya seorang pria tua yang menyambut mereka. Itu benar. Anda siapa? Tanya Yun So. Aku Do Hak Kyung, kepala koki dari yang terbaik di dunia, ucap pak tua itu. Jinbo tentu saja terkejut mendengar orang tua itu menyebutkan kalau namanya adalah Do Hak Kyung. Yun So mengatakan bahwa pertama yang dia ingin pesan adalah benang emas dengan 5 naga. Sementara sisanya dia menyuruh koki Do Hak Kyung untuk melihatnya sendiri. Itu mudah, ucap Do Hak Kyung. Jinbo sebenarnya cukup bingung dengan menu yang dipesan oleh Yun So. Yun So menanyakan ada apa. Benang emas dengan 5 naga. Itu hidangan yang kubuat untukmu, ucap Jinbo. Ya, karena itu adalah makanan terlezat yang pernah aku makan, balas Yun So. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kalau kamu dari Yun Gabo yang terkenal. Maaf, aku tidak memberitahumu tentang hal itu sebelumnya, balas Yun So. Jinbo merasa status sosial Yun So begitu tinggi. Mereka berada pada level yang berbeda. Dia juga mempertanyakan apakah dia layak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Yun So seperti ini. Itu tidak masalah, kita akan berteman, ucap Yun So pada Jinbo. Teman ya, balas Jinbo. Jika pemimpin mengetahui hal ini, dia akan terkejut melihat Yun So berteman dengan seseorang yang identitasnya tidak jelas. Namanya Damho kan? Aku juga harus melakukan investigasi padanya, gumam Zhongli. Tidak lama kemudian, Do Hak Kyung sudah kembali dengan berbagai jenis makanan yang telah dia siapkan. Do Hak Kyung menyuruh mereka memakannya satu persatu, lalu makan benang emas dengan 5 naga. Hidangan sebelumnya akan menambah kekayaan rasanya. Dia juga memberitahu cara makan pangsit kukus yang dia hidangkan. Jika memasukkan sedotan ke dalam pangsit dan menyedot dagingnya, mereka akan merasakan kesegaran dagingnya. Jinbo yang sudah mencicipi pangsit kukus itu merasakan daging sapi yang menaiki sedotan memang sangat unik. Makanlah yang banyak. Kalian tidak akan pernah merasakan hidangan semacam ini di luar tempat ini, gumam Do Hak Kyung. Yun So memuji betapa lezatnya makanan itu. Itulah alasan mengapa Do Hak Kyung disebut sebagai koki pertapa. Tapi apa yang salah dengan reaksinya? Dia mencicipi makanan yang dibuat oleh koki terbaik di dunia. Namun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, gumamnya memperhatikan Damho. Dia menilai bahwa Damho tidak tahu apa-apa tentang selera. Ada orang seperti ini, orang yang berpikir bahwa makanan mahal adalah yang terbaik tanpa bisa membedakan rasanya, gumamnya. Jinbo masih sulit mempercayai bahwa dia dapat mencicipi makanan yang luar biasa yang dibuat oleh koki pertapa. Bahan-bahan terbaik, pemahaman yang sempurna tentang api, bumbu terbaik, serta keterampilan utama koki diselaraskan untuk menciptakan rasa yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya.
Ikannya meleleh begitu masuk ke mulut. Rasa manisnya, tapi juga ada pedas-pedasnya, ucap Yunso. Dan hidangan sekarang adalah benang emas dengan 5 naga. Itu merupakan hidangan seafood tumis khas Cina ya kawan-kawan ya. Makanlah teripang, daging, dan tumis sayuran sekaligus. Kalian mungkin belum pernah mencicipi yang seperti ini sebelumnya. Jika kamu ingin makan makananku, silakan kunjungi kapan saja. Sejak Yun Gabo dan aku berada dalam hubungan khusus, ucap Do Hakyung. Yunso bergumam kalau ini pasti enak, tapi sepertinya aku pernah mencicipi yang seperti ini. Dia terdiam sejenak, memikirkan sesuatu yang pernah dia rasakan. Milikmu lebih enak, ucap Yunso. Hah? Apa? Tanya Jinbo. Sungguh, Jinbo, yang kamu masak jauh lebih enak, ucap Yunso. Apa? Sebuah karya seni yang dibuat dengan pembunuhan terbaik, menggunakan teripang dan daging terbaik, membandingkannya dengan makanan yang dibuat dengan lemak belaka. Ini adalah aib yang tak terhapuskan bagiku, gumam Do Hakyung. Apa yang baru saja kau katakan? Apakah kamu mengatakan bahwa benang emas dengan 5 naga yang kubuat tidak enak? Tanya Do Hakyung yang tidak terima dengan penilaian Yunso. Kurasa aku sudah mencicipi benang emas terbaik dengan 5 naga sebelumnya. Dan itu bukan hidangan yang kamu buat, ucap Yunso. Bagaimana mungkin? Ucap Do Hakyung yang benar-benar marah karena makanannya dinilai tidak enak. Bung, apakah kamu setuju dengannya? Tanya Do Hakyung pada Jinbo. Tidak, itu konyol tuan. Apa yang kamu buat benar-benar luar biasa, jawab Jinbo terbata-bata karena gugup. Tapi kenapa kau membuat ekspresi seperti itu? Tanyanya yang mencoba mengintimidasi Jinbo. Fuck! Kenapa wajahmu terlihat tidak puas? Ucap Do Hakyung sembari menghantam meja makan mereka. Hal itu membuat orang-orang di sana berhenti makan dan fokus untuk memperhatikan mereka. Aku baru saja kehilangan nafsu makanku, ucap Damho yang membuat orang-orang di sana semakin terkejut. Apa yang baru saja kau katakan? Ucap Do Hakyung. Saudara, aku bilang rasanya tidak enak, ucap Damho. Apakah kau berani mengejek Do Hakyung? Ucap Do Hakyung yang benar-benar dibuat naik pitam dengan 3 orang itu kawan-kawan. Damho tentu saja tidak akan tinggal diam ketika diperlakukan seperti itu. Apalagi itu juga terkait dengan Jinbo. Dia lalu berdiri dari kursinya. Betapa tertekan dan takutnya Zhongli maupun Do Hakyung ketika melihat mata yang sangat cekung dari Damho. Pria ini, dia tidak bisa ditangani oleh pria biasa, ucap Zhongli. Kau sedang bermain dengan makanan, ucap Damho dengan nada yang cukup rendah tapi sangat menekan. Damho kini berdiri tepat di hadapan Do Hakyung. Sebelum semuanya berlanjut lebih jauh, apa semua keributan ini? Suara teriakan terdengar dari belakang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kamu membuat komentar yang menghina yang terbaik di dunia, ucap brewok yang baru datang. Kau akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu, lanjutnya. Ayo, beberapa orang bodoh yang sok kuat lagi-lagi merasa jago di hadapan Damho. Kalau soal masakan sih ya, Jinbo lah jagonya. Tapi kalau sudah soal ribut, pasti Damho lah pawangnya. Hobi banget ini orang baku hantam kawan-kawan. Ya meskipun sekarang tidak sesenggol bacok seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin Damho sekarang agak mikir juga kali ya. Mungkin sudah dewasa lah kalau orang-orang bilang gitu kan. Ya dan juga sadar tidak sadar nih ya kawan-kawan ya. Sebenarnya banyak pelajaran yang dapat dipetik dari manhwa ini. Entah itu penggambaran secara tidak langsung maupun ungkapan dari beberapa karakternya. Dan yang biasa orang-orang bilang tuh yang kayak mental serta perilaku kita seringkali akan berpengaruh dengan lingkungan maupun pengalaman. Itu dibuktikan di part ini ya kawan-kawannya. Lihat aja tuh si Jinbo tuh. Yang awalnya sampai sampai demam karena shock setelah melihat aksi brutal Damho, sekarang malah biasa saja bahkan ketika ada puluhan pembunuh di depannya. Bahkan dia menganggap seorang wanita sedang seorang wanita sebagai peri yang turun untuk menari. Sudah geser kali otak anak ini. Ya mungkin karena sudah terbiasa lah melihat kegilaan dari kakak angkatnya. Bukannya takut, dia malah semakin bersemangat ketika ada pertarungan.
Ya seperti Nara ya kawan-kawannya, yang juga makin bersemangat untuk upload setiap harinya demi kawan-kawan semua yang sudah setia mensupport Nara dan terus memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk channel Ewako 13. Tentu saja Nara ucapkan begitu banyak terima kasih. Hanya itu satu-satunya kalimat yang dapat Nara ungkapkan kepada kalian semua. Rasa syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada Nara melalui dukungan kawan-kawan semua. Nara juga tak pernah bosan untuk meminta maaf kepada kawan-kawan semua jikalau ternyata masih ada begitu banyak kekurangan serta ketidakpuasan terhadap konten Nara. Sehat-sehat semuanya. Insya Allah rezeki kita dilancarkan dalam bentuk apapun. Ewako 13, saya Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.